Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velver dari kelas 2 TIF. Jadi, di sini saya telah membuat game pingpong yang menggunakan Unity dan Unity Code. Nah, yang dimana ini game pingpong ini ada terbentuk dari beberapa hierarki. Yang pertama itu main kamera itu kan defaultnya. Terus di sini saya ada membuat game manager, game file. Game file ini terdiri dari middle line, top wall, bottom wall, terus ada player satu, player 2, player satu goal, player 2 goal, ball, event system, sama kanvas. Nah, langsung saja itu yang pertama, game manager itu merupakan kayak struktur script yang bakalan kita buat di hierarki-hierarki yang lainnya. Nah, jadi kan ini nih ada nih game manager script. Nah, itu nanti kita tinggal terapkan aja si scriptnya ini ke dalam. Nanti dia bakal kita bakal menyesuaikan dengan nama file yang kita buat. Terus kemudian saya membuat folder yang bernama itu game field. Nah, di dalam game field ini ada middle line. Nah, yang dimana middle line ini untuk membuat garis tengah lapangannya. Kan setiap lapangan pingpong itu kan pasti ada garis tengahnya kan untuk menentukan eh, apa untuk menentukan skornya. Nah, kan lihatnya dari situ. Nih, jadi di sini itu saya sudah mengimportkan satu persegi panjang yang berwarna apa eh, merah pink tua ini. Nah, nanti kita itu saya atur di transformnya itu terlebih dahulu itu untuk kelebarannya X-nya itu saya buat 0,3. Nah, yang Y-nya ini nanti bakal menyesuaikan. Terus nanti jangan lupa ini tag-nya ini kita ganti menjadi untext. Nah, kemudian untuk sprite-nya ini kan saya drag aja ini player ke sini. Nah, kemudian komponen lainnya itu ada box collider. Nah, box collidernya itu jangan lupa is trigger-nya itu kita checklist. Kemudian saya menambahkan komponen lagi itu rigid body 2 dimensi yang dimana type-nya ini dynamic yang nanti kalau jadi dia tuh kalau misalkan ada si bolanya ini lewat, bolanya itu lewat, dia tuh nggak bakalan mantul gitu. Jadi kita dynamic, terus juga simulated-nya itu kita checklist. Nah, kemudian yang kedua itu ada top wall. Nah, top wall ini dia itu untuk membuat garis lapangan yang bagian atas ini. Nah, kurang lebih itu sama kayak tadi, kita tambahin komponen sprite renderer. Nah, kemudian sprite-nya ini kita importkan aja player ini ke sini. Kemudian untuk transform ukuran scale-nya itu saya sesuaikan itu lebarnya 140, terus juga tingginya itu 0,15. Nah, kemudian saya menambahkan komponen baru lagi, itu box collider 2 dimensi. Nah, ini material bawaannya, terus istrigelnya ini nggak bakalan kita checklist. Nah, kemudian itu yang ketiga ada bottom wall. Bottom wall itu untuk membuat garis lapangan yang di bagian bawah ini kurang lebih itu sama kayak tadi, untuk ukurannya juga sama, menambahkan dua komponen yaitu sprite renderer dan box collider 2 dimensi. Nah, kemudian lanjut membuat file baru, hierarki baru itu player satu. Player satu itu untuk membentuk player ini. Nah, yang dimana player satu ini saya menambahkan komponen yang sama, sprite renderer untuk mengimport si apa raketnya ini supaya nampilnya di sini gitu. Nah, kemudian itu saya tambahkan juga box collider 2 dimensi, kemudian tambahkan rigid body 2 dimensi. Nah, di rigid body 2 dimensi ini, body type-nya itu kinematik. Kinematik itu dia itu berfungsi sebagai, jadi nanti kalau misalkan bolanya itu ngarah ke raketnya, itu tuh bakalan mantul gitu. Jadi dia nggak bakalan tembus atau lewat gitu. Nah, untuk simulatornya itu kita cepatkan. Kemudian di sini saya menambahkan script pedal. Nah, Nah, yang dimana isi dari script pedal ini, eh, langsung saja kita buka isi dari script pedalnya. Nah, isi dari script pedal ini yang pertama itu kan ada method start. Method start ini dia itu kayak berfungsi untuk posisi awal dari si raketnya ini disimpan ke dalam start position. Nah, kemudian untuk method update ini dia itu berfungsi kayak untuk mengecek inputan dari si playernya dan dia itu bakalan menggerakkan si raketnya ke atas dan ke bawah sesuai inputan dari si player.
Nah, kemudian itu ada juga method reset, yang dimana method reset ini dia itu untuk kayak menghentikan si raket nya tuh dalam dan mengembalikannya ke posisi awal. Jadi nih, kalau misalnya kita tekan play nanti, dia itu kan bisa gerak tuh kan sesuai dengan kita kayak mau ke atas bawah. Tapi kalau misalkan kita tekan play lagi itu dia bakalan berhenti bakalan kalau misalkan kita tekan pause itu nanti bakalan berhenti otomatis itu dia. Jadi kita nggak bakalan bisa menggerakkan dia ke atas dan ke bawah lagi. Nah, lanjut kemudian itu untuk player 2 kurang lebih itu sama kayak yang tadi. Cuman dia itu bedanya di sini eh, nggak ada sih bedanya. Sama kayak nambahin komponen sprite renderer, box collider, bikin body 2 dimensi. Jangan lupa kita hidupin kinematiknya, terus juga di pedal scriptnya ini. Nah, untuk RB-nya ini kita sesuaikan dengan si rigid body 2 dimensinya ini kan. Nah, jadi nanti tuh bakalan ada gitu loh dia. Nah, kita tinggal sesuaiin aja. Nah, kemudian itu ada player one goal, yang dimana player one goal ini untuk membentuk garis gawang yang di sebelah kiri. Nah, komponen yang terdapat di dalamnya itu ada sprite renderer juga. Dia itu untuk mengimpor impor gambarnya ini tadi lah supaya kebentuk gawangnya kan. Nah, terus juga nambahin juga komponen box collider sama triggernya itu kita checklist. Nah, terus ini juga kita nambahin komponen script, yang dimana komponen scriptnya ini saya kasih nama goal karena sesuai sama activity-nya. Nah, goal ini dia itu apa scriptnya ini dia itu berfungsi untuk mendeteksi. Jadi ketika si bolanya itu masuk ke gawang, nah, dia itu bakal langsung memberikan poin ke player yang mencetak golnya. Lalu nanti itu skornya itu bakalan dipanggil nanti di atas itu. Nah, skornya itu bakal dipanggil di game manager. Game manager akan saya jelaskan setelah ini. Nah, kemudian tadi kan kita masuk yang ke ball. Ball ini bola untuk membentuk bola yang di sebelah sini. Sebelumnya player 2 goal. Nah, player 2 goal ini lebih kurang juga sama kayak player 1 goal tadi. Nah, kita masukin script goalnya juga. Kemudian untuk di ball, ball itu untuk membentuk yang ini. Nah, sama tetap menambahkan komponen sprite renderer itu untuk mengimportkan si bolanya ini tadi, memanggil supaya dia ada. Kita tambahin juga box solid 2 dimensi. Nah, terus juga saya tambah rigid body 2 dimensi dengan body type dynamic. Jadi dia itu kayak kalau biar supaya dia itu bisa memantul. Nah, supaya dia bisa memantul itu kita tambahin juga itu material bonds yang udah saya buat. Nah, bonds ini dia itu frictionnya itu kita nolkan, terus bounces-nya itu kita buat 1. Kenapa kita buat 1? Dia itu untuk menentukan si kekuatan pantulan dari si bolanya ini. Jadi kalau misalkan kita itu buat 3, itu bakal mantulnya itu kayak laju gitu. Nah, terus kita tambahin juga script bolanya ini. Nah, ini kita RB-nya ini kita sesuaikan sama rigid body. Nih, isi dari script goalnya itu dia itu kayak ini ada method start. Nah, method start itu dia itu berfungsi untuk menyimpan posisi awal bolanya. Terus nanti dia itu bakal langsung meluncurkan bola saat gamenya itu dimulai. Nah, kemudian reset. Reset itu dia tuh untuk menghentikan bola sama kayak yang tadi juga untuk menghentikan dia tuh balik ke posisi awal. Juga itu ada method launch, yang dimana method launch ini berfungsi untuk menggerakkan bola ke arah acak. Ke arah acak itu bisa ke kiri, atas, kanan, bawah, dengan kecepatan tertentu. Nah, kemudian lanjut event system. Nah, event system ini dia itu kayak berfungsi untuk mengatur eventnya gitu. Jadi ini kita tambahin komponen event system sama standalone input module. Nah, ini defaultkan aja dari sananya. Nah, kemudian saya buat folder canvas, yang dimana folder canvas ini dia itu berisi dari player 1 score sama player 2 score. Nah, dia ini untuk membuat yang bagian skor atasnya ini. Jadi yang player 1 score ini kan sebelah sini nih. Nah, itu saya tambah ini transformnya, itu saya atur posisi X, Y, Z-nya itu berapa. Terus juga saya tambahin komponen canvas renderer. Saya tambahin juga tag Max Pro. Tag Max Pro ini dia itu untuk
membuat nolnya inilah, kalau misalkan saya tulis di sini 1, otomatis nanti di sini 1. Kemudian layer to score-nya ini juga sama. Terus juga kan tadi kan ini kan ada script game manager kan ya. Nah, script game manager itu dia itu berfungsi apa? Untuk nih, kan ada metode player one score itu kan. Nah, itu kan tadi kan memanggil dari si apa? Dari script untuk menghitung skor kan. Nah, manggilnya itu dari si game manajernya ini. Jadi nanti dia itu bakal mengimport. Nah, ini merupakan import yang digunakan untuk apa? Untuk script hitung skornya itu tadi supaya dia terhubung. Nah, player one score ini dia itu berfungsi kayak untuk menambahkan skor untuk player satu. Jadi dia itu bakal nanti itu kalau misalkan ada gol satu, dia itu mengubah dari tampilan tulisannya yang awalnya 0 jadi nambah satu gitu. Terus juga yang di player terus score ini juga sama. Terus reset position ini dia itu kayak apa? Memanggil fungsi reset pada bola dan kedua kedua raketnya itu untuk mengembalikan mereka ke posisi awalnya. Nah, jadi untuk ngelihat demonya langsung ke aja, ini saya play terlebih dahulu ya. Nah, itu nah kan nambah tuh skornya kan. Nah, ini juga mantul. Oke. Ah, mantul. Coba kalau misalkan kita biarin, nah nambah skornya di sini 2. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.